Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 18 Februari 2022. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Kembali Tuhan Yesus mengingatkan kita sekalian mengenai syarat-syarat menjadi murid Yesus. Tuhan Yesus mengatakan demikian, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Bagaimana kita merenungkan perintah atau ajakan atau syarat dari Tuhan Yesus ini? Harus menyangkal diri. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, manusia itu kuat sekali kedagingannya. Kadangkala muncul kedagingan manusia. Seperti apa itu kedagingan manusia? Kesombongan, keangkuhan, hawa nafsu, keinginan buruk. Ya itulah dia, saya pikir kedagingan kita. Kita harus menyangkal itu semua. Dalam arti mengatakan tidak terhadap segala kedagingan kita yang kadangkala muncul. Ketika kita punya keinginan jahat, itulah yang harus kita sangkal, harus kita tolak. Ketika kita mempunyai muncul hawa nafsu yang tidak teratur, itu yang harus kita lawan. Ketika muncul kesombongan dalam diri kita, keangkuhan dalam diri kita, itu yang harus kita lawan. Kesenangan-kesenangan, kenikmatan duniawi ini yang kerap kali menjerumuskan kita jauh dari Tuhan, jauh dari sesama, jatuh ke dalam dosa. Itulah dia yang harus kita lawan, yang harus kita sangkal, menyangkal diri. Menolak godaan-godaan duniawi ini, menolak keinginan untuk korupsi, menolak keinginan untuk curang. Itulah dia yang harus kita sangkal dalam hidup kita ini. Nah, mengikuti Tuhan Yesus juga harus berani membuat kita memikul salib. Apa itu artinya? Membuat kita semakin kuat dalam iman, membuat kita tidak mudah patah semangat, membuat kita tidak cengeng dalam hidup ini. Sedikit sakit marah-marah kepada Tuhan. Ada kesulitan hambatan begini, marah-marah kepada Tuhan. Mengalami gangguan dalam hidup ini, cobaan, marah-marah kepada Tuhan. Tapi mari kita memohon kekuatan, ya. Memikul salib itu ibaratnya seperti orang olahraga, latihan beban. Dan akhirnya beban itu tidak lagi membuat dia lemah. Beban itu tidak membuat dia kalah, tetapi beban itu membuat dia semakin kuat. Kenapa? Karena dia terus latihan yang berat itu. Orang yang tidak pernah latihan angkat berat, katakanlah, otot-ototnya itu akan kurang kuat. Tetapi orang yang rajin olahraga, latihan itu, angkat beban, eksersis itu ya, olahraga, maka dirinya itu akan kuat. Ya kuat ketika dia mengangkat beban tersebut dan juga kuat terhadap ya gangguan-gangguan penyakit. Tapi kalau orang itu jarang sekali gerak badan, olahraga, terus meskipun berat, berkeringat, tapi dia terus melakukan olahraga, dia akan menjadi semakin kuat. Nah, saya pikir itulah dia. Memikul salib membuat diri kita semakin kuat dalam iman dalam Yesus Kristus. Tidak membuat kita mudah patah semangat, tidak membuat kita mudah putus asa, tetapi kita terus-menerus mau menjalani hidup ini dengan penuh optimisme, dengan penuh harapan. Dan saya pikir tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu menyertai kita sekalian. Mengikut aku, mengikut Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Sudah gak usah ada hal-hal lain lagi yang di luar Tuhan Yesus yang kita ikuti. Udah kita gak usah percaya lagi kepada, katakanlah mohon maaf, orang-orang pintar yang kadangkala kita mintai
nasihat, mintai pendapat. Ada kalanya orang itu mau menikahkan anaknya cari hari, semua hari sudah bagus, sudah baik. Ya, Tuhan itu menyertai kita. Jangan sampai lalu tiba-tiba sudah mencari hari baik katakanlah, lalu nanti akhirnya cerai juga. Jangan, ya. Cerai itu bukan berarti dia salah pilih hari untuk menikah, tapi ya karena dari dalam dirinya sendiri, mata keranjang mungkin, suka selingkuh. Jadi seolah-olah ya kita ini tidak bisa mengikuti Tuhan Yesus. Ikutilah Tuhan Yesus, ya. Jangan sampai kita belok kiri belok kanan, tapi tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan kita sungguh-sungguh bisa menjadi murid Yesus. Ikutilah terus Tuhan Yesus, tetap percaya kepada Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.